Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat Dedaunan, Fahri sempat upload kaladium baret di Facebook maupun di Instagram. Jadi dalam komen tersebut ada yang mengatakan itu asli atau editan gitu. Kemudian ada yang komen itu plastik atau asli. Mungkin itu adalah cerminan atau mengungkapkan kekaguman mereka bahwa ternyata kaladium itu kalau kita rawat dengan baik itu bisa indah sekali dan besar seperti ini. Nah, ini asli sobat sekalian. Fahri perlu tekankan ini asli tanaman hidup. Fahri nggak pernah posting tanaman palsu karena semua yang Fahri upload itu tanaman asli. Hari gini masih tanaman palsu atau plastik ya. Fahri di video sebelum ini pernah memberikan alternatif kepada sobat sekalian yang hobi atau pengen punya aroid dengan harga yang terjangkau. Alternatifnya adalah termasuk dari genus kaladium. Kaladium karena kaladium itu termasuk keluarga Araceae atau aroid. Nah, sobat sekalian, Fahri kali ini akan bagi tips bagaimana supaya kaladium sobat sekalian warnanya bisa optimal, cerah. Kalau yang pink ya pink banget seperti punya Fahri. Kalau yang merah juga merah banget. Apa sih pupuknya? Karena sebagian besar dari komen sobat sekalian, apa pupuknya supaya gede banget? Sobat penasaran? Ikutin Fahri terus ya. Sobat Dedaunan, apa sih rahasianya sehingga kaladium punya Fahri warnanya sangat cerah dan juga ruset atau terlihat menarik? Ketika menemui masalah ini, seringkali orang hanya terfokus kepada pupuknya apa sih, gitu kan. Jadi pertanyaannya mereka itu hanya pupuknya apa sih? Sebenarnya ada beberapa poin yang mempengaruhi performa dan juga kelangsungan hidup dari kaladium. Fahri berkali-kali sudah menekankan bahwa pupuk itu hanya sebagian kecil faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman sobat sekalian. Di video anggrek Fahri sudah jelaskan bahwa pupuk itu tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman sobat sekalian. Jadi ada beberapa faktor yang perlu sobat perhatikan nih. Jadi nggak semata-mata pupuk. Ibaratnya begini nih. Ibaratnya manusia nih. Manusia diberi makan terus makanan yang bergizi. Digenjot makanan terus. Tapi dia nggak bisa BAB. Kemudian nggak bisa buang air kecil. Nggak bisa buang angin. Dan juga dia nggak pernah keluar rumah nih. Nggak pernah berjemur. Nggak pernah menghirup udara di luar. Dan juga pernafasannya terganggu. Nah, kalau seperti itu, apakah manusia tersebut akan tumbuh dengan baik atau badannya akan proporsional dan enak dilihat? Itu tidak akan mungkin. Contohnya juga tanaman. Kalau tanaman misalnya nih punya kaladium, kemudian sobat kasih pupuk, terus pupuk yang mahal pun yang sampai harganya jutaan mungkin ya. Tetapi kebutuhan cahayanya nggak dicukupi, kemudian sirkulasi udaranya nggak bagus, sehingga metabolisme dia tidak bisa berjalan dengan baik. Apa yang akan terjadi? Apakah kaladiumnya akan baik-baik saja dan performanya akan maksimal? Itu tidak mungkin. Jadi selain pupuk, ada faktor lain yang sobat perlu perhatikan nih, sehingga kaladium sobat sekalian nanti akan bagus seperti ini. Oke, Fahri bahas satu-satu ya. Untuk faktor yang pertama adalah cahaya nih sobat sekalian. Apa sih rahasianya sehingga warna kaladium punya Fahri Orchid itu bisa jreng seperti ini? Perlu sobat tahu bahwa kaladium yang punya warna-warna mencolok seperti ini, dia butuh cahaya yang sangat banyak. Jadi Fahri meletakkan kaladiumnya ini di bawah naungan atap plastik UV. Nah, kalau atap plastik UV itu cahayanya berapa persen sih? Itu kan. Jadi plastik UV itu ada yang di dalam keterangannya biasanya 6%, 12%, dan juga 14%. Kalau 6%
anggap aja yang 14% ya. Kalau 14% berarti cahaya yang masuk yang melalui plastik UV itu adalah sebanyak 86%. Nah, jadi cahayanya banyak banget yang dibutuhkan ya, 86%. Jadi sobat nggak cukup tuh memberikan cahaya kaladium hanya dijemur pagi saja selama 2 jam, atau mungkin sore saja cuman 1 jam, jadi nggak cukup. Jadi sepanjang hari tapi minimal 80%. Kemudian bagaimana solusinya yang hidup di perumahan mungkin ya. Jadi sobat, sebaiknya meletakkan kaladiumnya di bawah atap fiber yang bening. Atau beberapa kaladium itu bisa dilatih full matahari atau full sun, direct sun ya. Jadi di bawah matahari langsung. Mas Fahri, tapi kok gosong? Oke, pertama memang gosong dulu, tetapi lama-lama dia akan adaptasi. Karena tanaman itu punya insting, dia kalau ditaruh di bawah sinar matahari langsung, dia akan memproduksi lapisan lilin pada daunnya, sehingga dia akan kuat terkena sinar matahari langsung. Ini beberapa bukti nanti Fahri akan tunjukkan bagaimana kaladium yang kurang cahaya dengan kaladium yang cahayanya cukup. Ini contoh white kaladium atau kaladium tisu nih. Nih sobat sekalian, kaladium tisu yang Fahri masih letakkan di tempat yang teduh. Ini di bawah paranet. Jadi warnanya dominan hijau ya. Kemudian Fahri mulai panasin nih di bawah paranet dan plastik UV. Nah, ini mulai kelihatan putihnya kan? Prosesnya seperti itu. Nah, kemudian yang cahayanya semakin banyak nanti akan seperti ini, putihnya akan semakin banyak. Ini contoh kaladium sexy pink yang masih di tempat teduh, baru OTW ke tempat panas, proses tempat panas. Warnanya sangat pucat ya, dan warna pinknya itu belum keluar. Sedangkan yang ini sudah di bawah plastik UV dengan cahaya 80%. Jadi pinknya keluar maksimal, optimal. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi sobat sekalian, tanaman itu sebenarnya dia mempunyai insting pertahanan diri. Jadi begini, kalau misalnya kaladium sobat sekalian itu ditaruh di tempat yang kurang cahaya atau cahayanya sedikit, misalnya untuk indoor, dia akan memproduksi klorofil lebih banyak. Klorofil itu yang berwarna hijau ini. Jadi ketika dia kurang cahaya, diletakkan di tempat yang kurang cahaya, dia akan produksi klorofil lebih banyak. Kenapa? Karena ketika dia kurang cahaya, dia butuh dirinya itu bisa menangkap cahaya lebih banyak. Makanya warna hijaunya akan keluar banyak. Itu untuk mengoptimalkan sedikit cahaya yang dia dapatkan supaya banyak yang terserap oleh kaladium itu. Jadi kalau tempatnya temaram, shady, teduh banget, dia akan produksi warna hijau banyak supaya cahaya yang sedikit yang dia terima itu bisa terserap sempurna dengan memproduksi klorofil yang banyak pada daunnya. Sehingga warna lain selain warna hijaunya akan kalah, seperti warna merah, kemudian pink, putihnya akan kalah. Karena warna-warna mencolok pada daun itu klorofilnya sangat sedikit sobat sekalian. Itu unsur cahaya. Ini contohnya ya, kaladium blaze. Kaladium blaze ketika masih di tempat teduh, itu yang kelihatan merah hanya urat-urat daunnya. Kemudian yang ini Fahri panaskan, itu warna merahnya semakin menyebar, semakin banyak. Jadi kalau di cahaya yang terang, kaladium ini walaupun klorofilnya sedikit tetapi dia sudah cukup untuk menangkap cahaya. Nah, kenapa sih kok cahaya sangat berpengaruh? Karena cahaya itu berpengaruh pada proses fotosintesis sobat sekalian. Apa itu fotosintesis? Kembali ke pelajaran SD dulu, yaitu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dengan memasak pada daunnya dengan klorofil itu. Jadi klorofil itu perannya sangat penting. Jadi kenapa kalau cahayanya kurang, klorofilnya semakin banyak, jadi semakin hijau. Secara mudahnya seperti itu. Kalau cahayanya terang, klorofilnya sedikit pun dia bisa fotosintesis dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya sobat pupuk sebanyak apapun, tetapi dia nggak bisa fotosintesis, ya omong kosong kalau kaladiumnya bisa tumbuh dengan bagus. Itu untuk unsur cahaya yang pertama.
Dan juga cahaya itu sangat mempengaruhi pada tangkai daun sobat sekalian. Kalau misalnya kaladium kita diletakkan di tempat yang cahayanya kurang, nanti biasanya tangkai daun itu akan panjang-panjang seperti ini. Ini yang kurang cahaya, tangkai daunnya akan panjang dan mudah patah. Kadang kena angin patah, kemudian kita pegang patah. Itu sangat berpengaruh. Coba sobat bandingkan, ini jenisnya sama ya dengan yang ini, tetapi yang ini cahayanya pas, jadi tangkainya nggak terlalu panjang. Karena ketika kurang cahaya, sebenarnya dia itu berusaha untuk meraih setinggi-tingginya untuk mendapatkan cahaya, sehingga tangkai daun atau petioletnya menjadi panjang. Kemudian kedua adalah air dan juga penyiraman. Sobat sekalian, kaladium termasuk keluarga aroid atau Araceae yang membutuhkan banyak air. Nah, gimana nih untuk sobat sekalian yang sibuk sering pergi keluar kota dan takut telat menyiram kaladium? Kasus yang sering terjadi apabila kaladium itu telat disiram, maka daunnya akan hilang, tinggal umbinya saja. Sebenarnya dia tidak mati, tapi dia akan dorman. Dorman tidak memproduksi daun, tetapi masih punya umbi. Jadi ketika nanti medianya lembab, dia akan tumbuh lagi. Nah, Fahri punya cara dengan memberikan tatakan nih sobat sekalian. Jadi tatakan kosong, kemudian sobat isi air ya, air biasa aja. Nah, kemudian kaladiumnya ditaruh tuh di sini. Sobat sekalian, kenapa kita memberikan tatakan diisi air? Karena kaladium itu membutuhkan atau menginginkan high humidity atau kelembapan yang tinggi, tetapi hot growing. Hot growing itu ya suhunya hangat sampai panas, tetapi medianya lembab. Itu yang dia inginkan, hot growing. Jadi kalau hot growing nanti dia akan tumbuh optimal dan warnanya akan ngejreng seperti ini. Sobat sekalian, ketika sobat berikan tatakan air di bawah pot seperti ini, kaladium ini tidak akan dorman nantinya, jadi daunnya akan utuh terus, selalu tumbuh daun baru. Itu adalah tips untuk menjaga air pada media. Nggak akan busuk Mas Fahri, enggak, asalkan unsur cahaya yang pertama tadi sobat penuhi. Cahayanya harus banyak. Oh, jadi nggak cocok dong kalau kaladium kita taruh di dalam ruangan. Banyak pertanyaan yang masuk ke Fahri Orchid, Mas, kaladiumku kok warnanya jadi pudar, yang tadinya merah jadi pucat. Ibu taruhnya di mana? Di dalam ruangan. Oke, jadi kaladium sesekali kita taruh ruangan, tapi jangan lama-lama ya, kita rotasi dengan tanaman lain. Mungkin kita taruh ruangan kalau kita mau foto atau mungkin ada tamu atau ada momen-momen tertentu, habis itu keluarin lagi supaya kebutuhan cahayanya terpenuhi. Sobat sekalian, unsur yang ketiga yang perlu sobat perhatikan adalah media. Sobat sekalian, media yang sobat bisa gunakan adalah media yang Fahri pernah sampaikan di video sebelumnya, yang media untuk aroid ya. Sobat bisa buka lagi tuh di media untuk aroid. Itu untuk porositasnya sudah bagus, sudah ada pupuk kandangnya, sehingga nanti unsur haranya sudah terpenuhi dari media tersebut. Sobat juga bisa bantu dengan pupuk slow release nanti ya. Itu untuk media. Jadi media kaladium sebaiknya yang tidak cepat memadat, seperti yang Fahri sampaikan di video sebelumnya. Kemudian unsur yang keempat adalah sirkulasi udara. Ternyata sirkulasi udara itu sangat penting untuk kelangsungan hidup tanaman, gak hanya kaladium. Kalau di dalam ruangan, otomatis sirkulasi udaranya kurang bagus. Padahal tumbuhan itu juga bernafas, dia punya stomata atau mulut daun. Stomata itu juga nggak hanya di daun, tetapi di batang. Pokoknya di bagian tanaman yang punya klorofil, itu biasanya dia punya stomata atau mulut daun. Dan sirkulasi udara atau angin yang berhembus itu juga membawa unsur hara loh sobat sekalian. Jadi di udara itu ada unsur hara yang terlarut udara seperti nitrogen, itu juga perlu. Dan juga tanaman yang sirkulasi udaranya bagus itu tidak mudah terserang penyakit, karena kalau
sirkulasi udaranya kurang, biasanya tanaman itu gampang terserang jamur yang biasanya bercak-bercak di daun atau daun pinggir-pinggirnya kering. Itu karena sirkulasi udaranya kurang bagus atau leaf rot. Selain daun juga nanti bisa menyerang tunas atau pucuk terkena serangan jamur ataupun bakteri. Nah, ketika sirkulasi udara bagus, perputarannya angin bagus, maka dia akan kuat, tidak mudah terserang penyakit. Dan juga udara juga memenuhi kebutuhan nitrogen pada tanaman, padahal nitrogen itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Sobat dedaunan, untuk unsur atau faktor yang kelima adalah faktor pemupukan atau fertilize. Pemupukan juga penting, tetapi bukan unsur utama yang menentukan performa dari kaladium sobat sekalian. Pemupukan ini juga terkait dengan media sobat sekalian. Fahri pernah sampaikan media untuk aroid itu sudah ada pupuk kandangnya. Dan juga ada pumais dan sebagainya yang mengandung mineral. Jadi unsur haranya sudah terpenuhi dari situ. Namun lama-kelamaan unsur hara pada media itu ketika kita siram akan terlarut, hilang juga terbawa air. Jadi sobat juga perlu memberikan pupuk, bisa bantu dengan pupuk slow release. Pupuk slow release yang biasanya bentuk butiran, Fahri nggak sebut merek ya, karena nggak ada endorsement dari merek pupuk tertentu. Sobat bisa berikan pupuk slow release atau mungkin pupuk kandang ditaburkan di atasnya, pupuk kandang yang sudah lama atau sudah fermentasi. Kemudian Fahri jarang sekali menggunakan atau mengaplikasikan pupuk kimia pada tanaman Fahri. Memang untuk pupuk kimia itu efeknya sangat cepat. Jadi misalnya kita sering pupuk semprot ke daunnya dengan pupuk kimia, memang akan kelihatan bagus untuk sementara waktu. Namun lama-kelamaan tanaman tersebut mudah terserang penyakit dan juga nanti ketika pengaruh pupuknya sudah hilang, mudah sekali untuk drop tanamannya. Jadi Fahri lebih suka menggunakan pupuk organik. Pupuk kimia itu selain juga kurang bagus untuk pertumbuhan, efek jangka panjang dia juga menyebabkan media cepat asam. Dan juga kalau misalnya kita dosisnya kebanyakan, tidak jarang kasus kaladium atau tanaman lain yang kebakar karena pupuk yang over atau pupuk yang terlalu banyak. Pupuk kimia tetapi ya. Jadi Fahri lebih suka pupuk organik seperti pupuk kandang dan juga pupuk slow release yang bentuknya butiran itu. Itu untuk unsur pupuk. Jadi pupuk itu hanya unsur pembantu. Jadi kalau masih ada pertanyaan lagi, Mas pupuknya apa? Kebangetan berarti dia nggak nyimak. Dia nggak nyimak ya. Karena pupuk itu bukan faktor utama untuk pertumbuhan tanaman. Yang keenam adalah pengendalian hama dan penyakit. Itu juga sangat penting. Beberapa hama yang sering menyerang pada kaladium sobat sekalian, yang pertama adalah ulat. Ada ulat yang dia aktifnya di malam hari dan juga warnanya itu sama dengan warna tangkai daun. Dia makan daun biasanya pada malam hari. Nah, sobat bisa mencegahnya dengan menyemprotkan insektisida. Kemudian yang nggak kalah ganas untuk hamanya biasanya mealbug atau kutu daun yang putih-putih di bawah daun biasanya. Fahri nggak ada contohnya, ini punya Fahri bersih semua soalnya. Jadi mealbug dan juga kutu daun itu biasanya dia menyerap klorofil sehingga daun atau pucuk kaladium yang terserang oleh kutu daun tersebut nanti lama-lama akan kuning kemudian rontok. Nah, sobat bisa menyemprotnya dengan insektisida khusus untuk kutu karena insektisida yang untuk ulat, belalang, kutu itu nanti beda-beda. Kemudian untuk penyakitnya biasanya busuk akar, busuk pucuk, dan juga jamur pada daun. Nah, itu bisa ditangani secara alami dengan sirkulasi udara yang baik dan juga media yang tepat. Kalau medianya nggak bagus, memang kadang terjadi busuk akar dan busuk umbi. Jadi Fahri saranin pakai media yang sudah Fahri sampaikan di video sebelumnya. Kalau misalnya sudah terlanjur terserang, sobat bisa mengobati dengan fungisida plus bakterisida atau fungisida sendiri, bakterisida sendiri. Nah, jadi sobat sekalian, Fahri tekankan di sini bahwa untuk menghasilkan kaladium
yang performanya bagus seperti ini tidak semata-mata pupuk. Jadi pertanyaannya jangan pupuk terus ya, Fahri pusing sampai jawabnya karena pupuk itu hanya faktor kesekian. Jadi sobat harus perhatikan faktor-faktor lain tadi. Karena tanaman yang bagus, Fahri yakin di nursery manapun mereka nggak hanya ngandalin pupuk, tetapi semua unsur harus terpenuhi. Itu sobat sekalian tips singkat dari Fahri untuk merawat kaladium. Jadi mulai sekarang ayo koleksi kaladium sebelum harganya menyaingi philodendron atau mengimbangi philodendron. Ya semoga setelah video ini harga kaladium nggak naik ya. Kadang Fahri juga sebenarnya galau sih kalau bikin video tanaman tertentu, kadang terus harganya jadi naik karena sobat dedaunan biasanya kepikiran beli tanaman tersebut kalau Fahri udah bikin video nih, kayak tanduk rusa. Itu Fahri bikin video terus banyak yang nanya, kemarin-kemarin kemana aja gitu loh. Jadi kebanyakan seperti itu. Sobat sekalian, hargailah setiap tanaman yang sobat punya. Contohnya kaladium bliss ini aja, dia sebenarnya banyak tumbuh-tumbuh di perumahan, di rumah-rumah, kemudian kadang ada di ladang-ladang. Mungkin orang yang nggak suka terus dibuang sehingga tumbuh di lahan, namun ketika ini dirawat dia akan bagus. Ini yang sebelum kena panas banyak, ini yang sudah panasnya banyak, kelihatan bedanya ya. Tadinya memang kurang begitu menarik, tetapi setelah Fahri treatment dan Fahri elus-elus ya, jadi lumayan nih. Jadi kalau sobat yang punya jiwa bisnis udah lumayan nih buat dijual. Sobat dedaunan, jadi merawat kaladium itu sebenarnya nggak susah dan nggak ada rahasia khusus. Oh ya, kemarin sempat ada yang komen, kalau tanya pupuk nggak mungkin dijawab karena itu rahasia perusahaan. Fahri nggak pernah nyimpen rahasia tentang tanaman. Semua yang Fahri tahu, Fahri sampaikan. Biasanya orang-orang yang komen seperti itu adalah orang-orang yang malas belajar. Mereka maunya instan. Nggak ada yang namanya instan. Jadi kalau banyak yang bertanya-tanya kenapa tanaman Fahri gede-gede, karena memang Fahri beberapa jenis memang sudah rawat lama sebelum booming. Jadi kalau yang hanya ikut-ikutan booming, pasti mereka kaget kok punya tanaman gede-gede gitu kan. Padahal Fahri sebenarnya sudah lama memelihara jenis-jenis tanaman tertentu, termasuk kuping gajah, philodendron itu juga sebenarnya sudah lama. Waktu orang-orang belum sadar akan keindahan philodendron, kemudian Palem liquala matanensis atau Palem liquala mapu, itu Fahri sudah pelihara sejak lama. Jadi saat ini masa untuk panen. Jadi sobat nggak boleh iri karena Fahri memang dari dulu itu selalu punya feeling kepada tanaman tertentu. Oh ini aku suka, oke aku rawat. Nggak ikut-ikutan yang lain. Kalau misalnya yang lain lagi rame apa, kita ikut-ikutan. Kemudian si A lagi ngumpulin apa, kita ikut-ikutan. Nggak usah lah, yang kita seneng kita pelihara. Jadi kita harus punya semacam chemistry ya. Kita harus punya chemistry dan juga punya feeling untuk apa yang kita suka, oke kita pelihara. Pasti nanti suatu saat pasti akan indah pada waktunya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.